Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kampus Universitas Madi dengan rintik yang jatuh tanpa suara keras, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan basah di atas aspal. Naira berjalan pelan, menyusuri jalur pejalan kaki. Tas kanvas tergantung di bahunya, langkahnya ringan, namun hatinya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Usianya 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir, jurusan manajemen bisnis. Cantik dengan cara yang tidak mencolok mata, jernih senyum lembat, dan pembawaan tenang yang membuat orang mudah percaya padanya. Sejak kecil, Naira dibesarkan dalam keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya mantan dosen ekonomi. Ia tumbuh tanpa kekurangan, tapi juga tanpa kecurigaan. Dunia baginya adalah tempat yang bisa dipercaya, terutama jika menyangkut Theo. Theo adalah tunangannya, pria yang dikenalnya sejak tahun pertama kuliah. Wajah bersih, tutur kata lembut, dan sikap penuh perhatian yang membuat banyak orang iri pada hubungan mereka. Theo selalu tahu kapan harus menggenggam tangan Naira, kapan harus diam mendengarkan, dan kapan harus tersenyum. Seolah semua masalah bisa diselesaikan selama mereka bersama setelah lulus. "Kita nikah," kata Theo suatu malam sambil menggenggam tangan Naira di kafe kecil dekat kampus. "Aku ingin bangun semuanya bareng kamu." Naira tersenyum saat itu. Iya, perkaja. Ia selalu percaya. Malam ini Theo memintanya datang ke rumah keluarga Theo di pinggir kota. Alasannya sederhana, makan malam keluarga kecil. Ibunya ingin membicarakan persiapan pertunangan resmi dan pembagian aset setelah pernikahan. Naira sempat ragu hujan. Hari sudah malam dan perasaan aneh yang sejak tadi menggelayut di dadanya. Namun Theo meyakinkannya, "Datang saja. Ayah dan ibu sudah menunggu," ucapnya lewat telepon. Suaranya hangat seperti biasa. Naira tidak tahu bahwa kalimat itu adalah undangan menuju kematiannya. Rumah keluarga Theo berdiri megah di balik pagar besi hitam. Lampu-lampu di teras menyala terang, namun suasananya dingin. Saat Naira melangkah masuk, ibunda Theo menyambutnya dengan senyum tipis. Ayah Theo hanya mengangguk singkat. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Mereka duduk di ruang makan besar, meja panjang, hidangan lengkap, tapi tak satu pun banner-banner menyentuh makanan. Pembicaraan mengarah cepat pada bisnis, pada saham pada perusahaan milik keluarga Naira, pada rekening yang akan lebih aman jika dikelola bersama setelah pernikahan. Naira mulai merasa tidak nyaman. "Apa perlu dibahas sekarang?" tanyanya pelan. Theo menatapnya. Senyumnya tetap terpasang. Tapi matanya dingin. "Ini demi masa depan kita." Kata kita terdengar aneh di telinga Naira. Ibunda Theo lalu mendorong map coklat ke arahnya. Dokumen-dokumen peralihan aset, surat, kuasa, tanda tangan yang diminta malam itu juga. Naira menggeleng pelan. "Aku ingin bicara dengan orang tuaku dulu." Keheningan jatuh. Detik berikutnya segalanya berubah. Ayah Theo berdiri menutup pintu ruang makan. Ibunda Theo berdiri di belakang Naira dan Theo masih duduk, menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah Naira lihat sebelumnya. "Maaf," ucap Theo lirih. "Ini cara satu-satunya." Sebelum Naira sempat bereaksi, kain basah menutup hidung dan mulutnya. Bau menyengat memenuhi paru-parunya. Tubuhnya meronta, kursi terjatuh, piring pecah di lantai. Naira berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kepanikan dan rasa pusing yang datang cepat. Air mata mengalir di pelipisnya. Saat pandangannya mengabur, Theo berdiri menatapnya jatuh ke lantai. "Saja," katanya datar. "Semua akan selesai cepat." Naira terbangun sebentar di dalam mobil. Kepalanya berat,
Tubuhnya lemah. Ia mendengar hujan di luar, mesin mobil, dan suara seseorang berbicara di kursi depan. Mereka membawanya ke tebing di pinggir kota, tempat sepi, yang sering diberitakan sebagai lokasi kecelakaan tunggal. Ia diseret keluar. Hujan membasahi wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Naira, suara Theo terdengar dekat. Maafkan aku, itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum tubuhnya didorong jatuh. Benturan keras, gelap, sunyi, kematian datang tanpa peringatan indah. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Mahasiswi Universitas Madi tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Tebing Selatan. Mobil Naira ditemukan ringsek, tidak ada saksi, tidak ada kecurigaan. Keluarga Theo berduka di depan kamera. Theo menangis paling keras. Semua orang percaya. Semua kecuali jiwa. Naira. Ia tidak pergi. Kesadarannya terbangun di tempat yang sama. Di antara hujan dan kabut, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring tak bernyawa. Melihat ambulans datang, melihat Theo memeluk ibunya, berpura-pura hancur. Naira ingin berteriak, namun suaranya tidak ada. Ia terjebak di antara hidup dan mati, antara dendam dan penyesalan. Hatinya dipenuhi satu perasaan yang membakar. Pengkhianatan. Orang yang ia cintai paling dalam, yang ia percayai sepenuh jiwa, adalah orang yang menutup matanya untuk selamanya. Dan sejak malam itu, Naira bersumpah dalam diam. Jika keadilan tidak datang pada yang hidup, maka dendam akan menunggu dalam kematian. Kesadaran Naira tidak memudar bersama kematiannya. Ia terbangun dalam keheningan yang aneh, tanpa rasa sakit, tanpa napas, tanpa detak jantung. Hujan masih turun, namun butirannya menembus tubuhnya seperti bayangan. Naira berdiri di sisi jalan tebing, memandangi tubuhnya sendiri yang tergeletak tak bernyawa di antara puing-puing mobil ringsek itu dirinya. Gaun yang tadi dikenakannya basah oleh darah dan hujan. Rambut hitam panjang menempel di pipi pucat. Mata yang selalu hidup kini terbuka kosong, menatap langit tanpa cahaya. Untuk sesaat, Naira menunggu rasa panik, jeritan, atau kesadaran bahwa ini mimpi buruk. Namun, yang datang justru sunyi. Sunyi yang menelan segalanya. Aku mati, bisiknya tak ada suara keluar. Bibirnya bergerak, tapi dunia tak merespons. Ia melangkah mundur, kakinya menembus genangan air, tanpa riak. Naira menatap tangannya tembus pandang. Samar, seperti kabut. Ambulans datang dengan sirina merau. Lampu merah dan biru menyapu malam. Petugas berlari, menarik tubuhnya, menutupinya dengan kain putih. Naira ingin menghentikan mereka. Ingin berteriak bahwa ia masih di sini. Namun, tidak satu pun menoleh. Ia mencoba menyentuh lengan petugas tangannya, menembus begitu saja. Saat kain putih menutup wajahnya, Naira tersadar sepenuhnya. Kematian bukan akhir baginya. Itu adalah penjara. Hari pemakaman tiba terlalu cepat. Lenggit sera, kontras dengan kesedihan yang dipentaskan. Naira berdiri di samping pusaranya sendiri, menyaksikan tanah merah menimbun peti. Orang tuanya menangis hingga nyaris roboh. Ibunya pingsan. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya menua bertahan-tahan. Dalam satu hari, Naira ingin memeluk mereka, namun yang ia dapatkan hanya angin dingin. Di barisan depan, Theo berdiri dengan jas hitam rapi. Matanya merah, wajahnya muram. Ia memegang foto Naira. Tangannya bergetar. Setiap orang yang melihatnya percaya Theo adalah tunangan yang hancur oleh kehilangan.
Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kampus Universitas Madi dengan rintik yang jatuh tanpa suara keras, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan basah di atas aspal. Naira berjalan pelan, menyusuri jalur pejalan kaki. Tas kanvas tergantung di bahunya, langkahnya ringan, namun hatinya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Usianya 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir, jurusan manajemen bisnis. Cantik dengan cara yang tidak mencolok mata, jernih senyum lembat, dan pembawaan tenang yang membuat orang mudah percaya padanya. Sejak kecil, Naira dibesarkan dalam keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya mantan dosen ekonomi. Ia tumbuh tanpa kekurangan, tapi juga tanpa kecurigaan. Dunia baginya adalah tempat yang bisa dipercaya, terutama jika menyangkut Theo. Theo adalah tunangannya, pria yang dikenalnya sejak tahun pertama kuliah. Wajah bersih, tutur kata lembut, dan sikap penuh perhatian yang membuat banyak orang iri pada hubungan mereka. Theo selalu tahu kapan harus menggenggam tangan Naira, kapan harus dia mendengarkan, dan kapan harus tersenyum. Seolah semua masalah bisa diselesaikan selama mereka bersama setelah lulus. "Kita nikah," kata Theo suatu malam sambil menggenggam tangan Naira di kafe kecil dekat kampus. "Aku ingin bangun semuanya bareng kamu." Naira tersenyum saat itu. Iya, perkaja. Ia selalu percaya. Malam ini Theo memintanya datang ke rumah keluarga Theo di pinggir kota. Alasannya sederhana, makan malam keluarga kecil. Ibunya ingin membicarakan persiapan pertunangan resmi dan pembagian aset setelah pernikahan. Naira sempat ragu hujan. Hari sudah malam dan perasaan aneh yang sejak tadi menggelayut di dadanya. Namun Theo meyakinkannya, "Datang saja. Ayah dan ibu sudah menunggu," ucapnya lewat telepon. Suaranya hangat seperti biasa. Naira tidak tahu bahwa kalimat itu adalah undangan menuju kematiannya. Rumah keluarga Theo berdiri megah di balik pagar besi hitam. Lampu-lampu di teras menyala terang, namun suasananya dingin. Saat Naira melangkah masuk, ibunda Theo menyambutnya dengan senyum tipis. Ayah Theo hanya mengangguk singkat. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Mereka duduk di ruang makan besar, meja panjang, hidangan lengkap, tapi tak satu pun banner-banner menyentuh makanan. Pembicaraan mengarah cepat pada bisnis, pada saham pada perusahaan milik keluarga Naira, pada rekening yang akan lebih aman jika dikelola bersama setelah pernikahan. Naira mulai merasa tidak nyaman. "Apa perlu dibahas sekarang?" tanyanya pelan. Theo menatapnya. Senyumnya tetap terpasang. Tapi matanya dingin. "Ini demi masa depan kita." Kata "kita" terdengar aneh di telinga Naira. Ibunda Theo lalu mendorong map coklat ke arahnya. Dokumen-dokumen peralihan aset, surat, kuasa, tanda tangan yang diminta malam itu juga. Naira menggeleng pelan. "Aku ingin bicara dengan orang tuaku dulu." Keheningan jatuh. Detik berikutnya segalanya berubah. Ayah Theo berdiri menutup pintu ruang makan. Ibunda Theo berdiri di belakang Naira dan Theo masih duduk, menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah Naira lihat sebelumnya. "Maaf," ucap Theo lirih. "Ini cara satu-satunya." Sebelum Naira sempat bereaksi, kain basah menutup hidung dan mulutnya. Bau menyengat memenuhi paru-parunya. Tubuhnya meronta, kursi terjatuh, piring pecah di lantai. Naira berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kepanikan dan rasa pusing yang datang cepat. Air mata mengalir di pelipisnya. Saat pandangannya mengabur, Theo berdiri menatapnya jatuh ke lantai. "Saja," katanya datar. "Semua akan selesai cepat." Naira terbangun sebentar di dalam mobil. Kepalanya berat.
Tubuhnya lemah. Ia mendengar hujan di luar, mesin mobil, dan suara seseorang berbicara di kursi depan. Mereka membawanya ke tebing di pinggir kota, tempat sepi, yang sering diberitakan sebagai lokasi kecelakaan tunggal. Ia diseret keluar. Hujan membasahi wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Naira, suara Theo terdengar dekat. Maafkan aku, itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum tubuhnya didorong jatuh. Benturan keras, gelap, sunyi, kematian datang tanpa peringatan indah. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Mahasiswi Universitas Madi tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Tebing Selatan. Mobil Naira ditemukan ringsek, tidak ada saksi, tidak ada kecurigaan. Keluarga Theo berduka di depan kamera. Theo menangis paling keras. Semua orang percaya. Semua kecuali jiwa. Naira. Ia tidak pergi. Kesadarannya terbangun di tempat yang sama. Di antara hujan dan kabut, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring tak bernyawa. Melihat ambulans datang, melihat Theo memeluk ibunya, berpura-pura hancur. Naira ingin berteriak, namun suaranya tidak ada. Ia terjebak di antara hidup dan mati, antara dendam dan penyesalan. Hatinya dipenuhi satu perasaan yang membakar. Pengkhianatan. Orang yang ia cintai paling dalam, yang ia percayai sepenuh jiwa, adalah orang yang menutup matanya untuk selamanya. Dan sejak malam itu, Naira bersumpah dalam diam. Jika keadilan tidak datang pada yang hidup, maka dendam akan menunggu dalam kematian. Kesadaran Naira tidak memudar bersama kematiannya. Ia terbangun dalam keheningan yang aneh, tanpa rasa sakit, tanpa napas, tanpa detak jantung. Hujan masih turun, namun butirannya menembus tubuhnya seperti bayangan. Naira berdiri di sisi jalan tebing, memandangi tubuhnya sendiri yang tergeletak tak bernyawa di antara puing-puing mobil ringsek itu dirinya. Gaun yang tadi dikenakannya basah oleh darah dan hujan. Rambut hitam panjang menempel di pipi pucat. Mata yang selalu hidup kini terbuka kosong, menatap langit tanpa cahaya. Untuk sesaat, Naira menunggu rasa panik, jeritan, atau kesadaran bahwa ini mimpi buruk. Namun, yang datang justru sunyi. Sunyi yang menelan segalanya. Aku mati, bisiknya tak ada suara keluar. Bibirnya bergerak, tapi dunia tak merespons. Ia melangkah mundur, kakinya menembus genangan air, tanpa riak. Naira menatap tangannya tembus pandang. Samar, seperti kabut. Ambulans datang dengan sirina merau. Lampu merah dan biru menyapu malam, petugas berlari, menarik tubuhnya, menutupinya dengan kain putih. Naira ingin menghentikan mereka, ingin berteriak bahwa ia masih di sini. Namun, tidak satu pun menoleh. Ia mencoba menyentuh lengan petugas tangannya, menembus begitu saja. Saat kain putih menutup wajahnya, Naira tersadar sepenuhnya. Kematian bukan akhir baginya. Itu adalah penjara. Hari pemakaman tiba terlalu cepat. Lenggit sera, kontras dengan kesedihan yang dipentaskan. Naira berdiri di samping pusaranya sendiri, menyaksikan tanah merah menimbun peti. Orang tuanya menangis hingga nyaris roboh. Ibunya pingsan. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya menua bertahan-tahan. Dalam satu hari, Naira ingin memeluk mereka, namun yang ia dapatkan hanya angin dingin. Di barisan depan, Theo berdiri dengan jas hitam rapi. Matanya merah, wajahnya muram. Ia memegang foto Naira. Tangannya bergetar. Setiap orang yang melihatnya percaya Theo adalah tunangan yang hancur oleh kehilangan.
Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kampus Universitas Madi dengan rintik yang jatuh tanpa suara keras, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan basah di atas aspal. Naira berjalan pelan, menyusuri jalur pejalan kaki. Tas kanvas tergantung di bahunya, langkahnya ringan, namun hatinya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Usianya 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir, jurusan manajemen bisnis. Cantik dengan cara yang tidak mencolok mata, jernih senyum lembat, dan pembawaan tenang yang membuat orang mudah percaya padanya. Sejak kecil, Naira dibesarkan dalam keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya mantan dosen ekonomi. Ia tumbuh tanpa kekurangan, tapi juga tanpa kecurigaan. Dunia baginya adalah tempat yang bisa dipercaya, terutama jika menyangkut Theo. Theo adalah tunangannya, pria yang dikenalnya sejak tahun pertama kuliah. Wajah bersih, tutur kata lembut, dan sikap penuh perhatian yang membuat banyak orang iri pada hubungan mereka. Theo selalu tahu kapan harus menggenggam tangan Naira, kapan harus diam mendengarkan, dan kapan harus tersenyum. Seolah semua masalah bisa diselesaikan selama mereka bersama setelah lulus. "Kita nikah," kata Theo suatu malam sambil menggenggam tangan Naira di kafe kecil dekat kampus. "Aku ingin bangun semuanya bareng kamu." Naira tersenyum saat itu. Iya, perkaja. Ia selalu percaya. Malam ini Theo memintanya datang ke rumah keluarga Theo di pinggir kota. Alasannya sederhana, makan malam keluarga kecil. Ibunya ingin membicarakan persiapan pertunangan resmi dan pembagian aset setelah pernikahan. Naira sempat ragu hujan. Hari sudah malam dan perasaan aneh yang sejak tadi menggelayut di dadanya. Namun Theo meyakinkannya, "Datang saja. Ayah dan ibu sudah menunggu," ucapnya lewat telepon. Suaranya hangat seperti biasa. Naira tidak tahu bahwa kalimat itu adalah undangan menuju kematiannya. Rumah keluarga Theo berdiri megah di balik pagar besi hitam. Lampu-lampu di teras menyala terang, namun suasananya dingin. Saat Naira melangkah masuk, ibunda Theo menyambutnya dengan senyum tipis. Ayah Theo hanya mengangguk singkat. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Mereka duduk di ruang makan besar, meja panjang, hidangan lengkap, tapi tak satu pun banner-banner menyentuh makanan. Pembicaraan mengarah cepat pada bisnis, pada saham pada perusahaan milik keluarga Naira, pada rekening yang akan lebih aman jika dikelola bersama setelah pernikahan. Naira mulai merasa tidak nyaman. "Apa perlu dibahas sekarang?" tanyanya pelan. Theo menatapnya. Senyumnya tetap terpasang, tapi matanya dingin. "Ini demi masa depan kita." Kata-kata terdengar aneh di telinga Naira. Ibunda Theo lalu mendorong map coklat ke arahnya. Dokumen-dokumen peralihan aset, surat, kuasa, tanda tangan yang diminta malam itu juga. Naira menggeleng pelan. "Aku ingin bicara dengan orang tuaku dulu." Keheningan jatuh. Detik berikutnya segalanya berubah. Ayah Theo berdiri menutup pintu ruang makan. Ibunda Theo berdiri di belakang Naira dan Theo masih duduk, menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah Naira lihat sebelumnya. "Maaf," ucap Theo lirih. "Ini cara satu-satunya." Sebelum Naira sempat bereaksi, kain basah menutup hidung dan mulutnya. Bau menyengat memenuhi paru-parunya. Tubuhnya meronta, kursi terjatuh, piring pecah di lantai. Naira berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kepanikan dan rasa pusing yang datang cepat. Air mata mengalir di pelipisnya. Saat pandangannya mengabur, Theo berdiri menatapnya jatuh ke lantai. "Saja," katanya datar. "Semua akan selesai cepat." Naira terbangun sebentar di dalam mobil. Kepalanya berat,
Tubuhnya lemah. Ia mendengar hujan di luar, mesin mobil, dan suara seseorang berbicara di kursi depan. Mereka membawanya ke tebing di pinggir kota, tempat sepi, yang sering diberitakan sebagai lokasi kecelakaan tunggal. Ia diseret keluar. Hujan membasahi wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Naira, suara Theo terdengar dekat. Maafkan aku, itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum tubuhnya didorong jatuh. Benturan keras, gelap, sunyi, kematian datang tanpa peringatan indah. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Mahasiswi Universitas Madi tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Tebing Selatan. Mobil Naira ditemukan ringsek, tidak ada saksi, tidak ada kecurigaan. Keluarga Theo berduka di depan kamera. Theo menangis paling keras. Semua orang percaya. Semua kecuali jiwa. Naira. Ia tidak pergi, kesadarannya terbangun di tempat yang sama. Di antara hujan dan kabut, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring tak bernyawa. Melihat ambulans datang, melihat Theo memeluk ibunya, berpura-pura hancur. Naira ingin berteriak, namun suaranya tidak ada. Ia terjebak di antara hidup dan mati, antara dendam dan penyesalan. Hatinya dipenuhi satu perasaan yang membakar. Pengkhianatan, orang yang ia cintai paling dalam, yang ia percayai sepenuh jiwa, adalah orang yang menutup matanya untuk selamanya. Dan sejak malam itu, Naira bersumpah dalam diam. Jika keadilan tidak datang pada yang hidup, maka dendam akan menunggu dalam kematian. Kesadaran Naira tidak memudar bersama kematiannya. Ia terbangun dalam keheningan yang aneh, tanpa rasa sakit, tanpa napas, tanpa detak jantung. Hujan masih turun, namun butirannya menembus tubuhnya seperti bayangan. Naira berdiri di sisi jalan tebing, memandangi tubuhnya sendiri yang tergeletak tak bernyawa di antara puing-puing mobil ringsek itu dirinya. Gaun yang tadi dikenakannya basah oleh darah dan hujan. Rambut hitam panjang menempel di pipi pucat. Mata yang selalu hidup kini terbuka kosong, menatap langit tanpa cahaya. Untuk sesaat, Naira menunggu rasa panik, jeritan, atau kesadaran bahwa ini mimpi buruk. Namun, yang datang justru sunyi. Sunyi yang menelan segalanya. Aku mati, bisiknya tak ada suara keluar. Bibirnya bergerak, tapi dunia tak merespons. Ia melangkah mundur, kakinya menembus genangan air, tanpa riak. Naira menatap tangannya tembus pandang. Samar, seperti kabut. Ambulans datang dengan sirina merau. Lampu merah dan biru menyapu malam, petugas berlari, menarik tubuhnya, menutupinya dengan kain putih. Naira ingin menghentikan mereka, ingin berteriak bahwa ia masih di sini. Namun, tidak satu pun menoleh. Ia mencoba menyentuh lengan petugas tangannya, menembus begitu saja. Saat kain putih menutup wajahnya, Naira tersadar sepenuhnya. Kematian bukan akhir baginya. Itu adalah penjara. Hari pemakaman tiba terlalu cepat. Lenggit sera, kontras dengan kesedihan yang dipentaskan. Naira berdiri di samping pusarannya sendiri, menyaksikan tanah merah menimbun peti. Orang tuanya menangis hingga nyaris roboh. Ibunya pingsan. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya menua bertahan-tahan. Dalam satu hari, Naira ingin memeluk mereka, namun yang ia dapatkan hanya angin dingin di barisan depan. Theo berdiri dengan jas hitam rapi. Matanya merah, wajahnya muram. Ia memegang foto Naira. Tangannya bergetar. Setiap orang yang melihatnya percaya Theo adalah tunangan yang hancur oleh kehilangan.
Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kampus Universitas Madi dengan rintik yang jatuh tanpa suara keras, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan basah di atas aspal. Naira berjalan pelan, menyusuri jalur pejalan kaki. Tas kanvas tergantung di bahunya, langkahnya ringan, namun hatinya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Usianya 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir, jurusan manajemen bisnis. Cantik dengan cara yang tidak mencolok mata jernih senyum lembat. Dan pembawaan tenang yang membuat orang mudah percaya padanya. Sejak kecil, Naira dibesarkan dalam keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya mantan dosen ekonomi. Ia tumbuh tanpa kekurangan, tapi juga tanpa kecurigaan. Dunia baginya adalah tempat yang bisa dipercaya, terutama jika menyangkut Theo. Theo adalah tunangannya, pria yang dikenalnya sejak tahun pertama kuliah. Wajah bersih, tutur kata lembut, dan sikap penuh perhatian yang membuat banyak orang iri pada hubungan mereka. Theo selalu tahu kapan harus menggenggam tangan Naira, kapan harus dia mendengarkan, dan kapan harus tersenyum. Seolah semua masalah bisa diselesaikan selama mereka bersama setelah lulus. "Kita nikah," kata Theo suatu malam sambil menggenggam tangan Naira di kafe kecil dekat kampus. "Aku ingin bangun semuanya bareng kamu." Naira tersenyum saat itu. Iya, perkaja. Ia selalu percaya. Malam ini Theo memintanya datang ke rumah keluarga Theo di pinggir kota. Alasannya sederhana, makan malam keluarga kecil. Ibunya ingin membicarakan persiapan pertunangan resmi dan pembagian aset setelah pernikahan. Naira sempat ragu hujan. Hari sudah malam dan perasaan aneh yang sejak tadi menggelayut di dadanya. Namun Theo meyakinkannya, "Datang saja. Ayah dan ibu sudah menunggu," ucapnya lewat telepon. Suaranya hangat seperti biasa. Naira tidak tahu bahwa kalimat itu adalah undangan menuju kematiannya. Rumah keluarga Theo berdiri megah di balik pagar besi hitam. Lampu-lampu di teras menyala terang, namun suasananya dingin. Saat Naira melangkah masuk, ibunda Theo menyambutnya dengan senyum tipis. Ayah Theo hanya mengangguk singkat. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Mereka duduk di ruang makan besar, meja panjang, hidangan lengkap, tapi tak satu pun banner-banner menyentuh makanan. Pembicaraan mengarah cepat pada bisnis, pada saham pada perusahaan milik keluarga Naira, pada rekening yang akan lebih aman jika dikelola bersama setelah pernikahan. Naira mulai merasa tidak nyaman. "Apa perlu dibahas sekarang?" tanyanya pelan. Theo menatapnya. Senyumnya tetap terpasang. Tapi matanya dingin. "Ini demi masa depan kita." Kata "kita" terdengar aneh di telinga Naira. Ibunda Theo lalu mendorong map coklat ke arahnya. Dokumen-dokumen peralihan aset, surat, kuasa, tanda tangan yang diminta malam itu juga. Naira menggeleng pelan. "Aku ingin bicara dengan orang tuaku dulu." Keheningan jatuh. Detik berikutnya segalanya berubah. Ayah Theo berdiri menutup pintu ruang makan. Ibunda Theo berdiri di belakang Naira dan Theo masih duduk, menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah Naira lihat sebelumnya. "Maaf," ucap Theo lirih. "Ini cara satu-satunya." Sebelum Naira sempat bereaksi, kain basah menutup hidung dan mulutnya. Bau menyengat memenuhi paru-parunya. Tubuhnya meronta, kursi terjatuh, piring pecah di lantai. Naira berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kepanikan dan rasa pusing yang datang cepat. Air mata mengalir di pelipisnya. Saat pandangannya mengabur, Theo berdiri menatapnya jatuh ke lantai. "Saja," katanya datar. "Semua akan selesai cepat." Naira terbangun sebentar di dalam mobil. Kepalanya berat,
Tubuhnya lemah. Ia mendengar hujan di luar, mesin mobil, dan suara seseorang berbicara di kursi depan. Mereka membawanya ke tebing di pinggir kota, tempat sepi, yang sering diberitakan sebagai lokasi kecelakaan tunggal. Ia diseret keluar. Hujan membasahi wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Naira, suara Theo terdengar dekat. Maafkan aku, itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum tubuhnya didorong jatuh. Benturan keras, gelap, sunyi, kematian datang tanpa peringatan indah. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Mahasiswi Universitas Madi tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Tebing Selatan. Mobil Naira ditemukan ringsek, tidak ada saksi, tidak ada kecurigaan. Keluarga Theo berduka di depan kamera. Theo menangis paling keras. Semua orang percaya. Semua kecuali jiwa. Naira. Ia tidak pergi, kesadarannya terbangun di tempat yang sama. Di antara hujan dan kabut, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring tak bernyawa. Melihat ambulans datang, melihat Theo memeluk ibunya, berpura-pura hancur. Naira ingin berteriak, namun suaranya tidak ada. Ia terjebak di antara hidup dan mati, antara dendam dan penyesalan. Hatinya dipenuhi satu perasaan yang membakar. Pengkhianatan. Orang yang ia cintai paling dalam, yang ia percayai sepenuh jiwa, adalah orang yang menutup matanya untuk selamanya. Dan sejak malam itu, Naira bersumpah dalam diam. Jika keadilan tidak datang pada yang hidup, maka dendam akan menunggu dalam kematian. Kesadaran Naira tidak memudar bersama kematiannya. Ia terbangun dalam keheningan yang aneh, tanpa rasa sakit, tanpa napas, tanpa detak jantung. Hujan masih turun, namun butirannya menembus tubuhnya seperti bayangan. Naira berdiri di sisi jalan tebing, memandangi tubuhnya sendiri yang tergeletak tak bernyawa di antara puing-puing mobil ringsek itu dirinya. Gaun yang tadi dikenakannya basah oleh darah dan hujan. Rambut hitam panjang menempel di pipi pucat. Mata yang selalu hidup kini terbuka kosong, menatap langit tanpa cahaya. Untuk sesaat, Naira menunggu rasa panik, jeritan, atau kesadaran bahwa ini mimpi buruk. Namun, yang datang justru sunyi. Sunyi yang menelan segalanya. Aku mati, bisiknya tak ada suara keluar. Bibirnya bergerak, tapi dunia tak merespons. Ia melangkah mundur, kakinya menembus genangan air, tanpa riak. Naira menatap tangannya tembus pandang. Samar, seperti kabut. Ambulans datang dengan sirina merau. Lampu merah dan biru menyapu malam, petugas berlari, menarik tubuhnya, menutupinya dengan kain putih. Naira ingin menghentikan mereka, ingin berteriak bahwa ia masih di sini. Namun, tidak satu pun menoleh. Ia mencoba menyentuh lengan petugas tangannya, menembus begitu saja. Saat kain putih menutup wajahnya, Naira tersadar sepenuhnya. Kematian bukan akhir baginya. Itu adalah penjara. Hari pemakaman tiba terlalu cepat. Lenggit sera, kontras dengan kesedihan yang dipentaskan. Naira berdiri di samping pusaranya sendiri, menyaksikan tanah merah menimbun peti. Orang tuanya menangis hingga nyaris roboh. Ibunya pingsan. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya menua bertahan-tahan. Dalam satu hari, Naira ingin memeluk mereka, namun yang ia dapatkan hanya angin dingin. Di barisan depan, Theo berdiri dengan jas hitam rapi. Matanya merah, wajahnya muram. Ia memegang foto Naira. Tangannya bergetar. Setiap orang yang melihatnya percaya Theo adalah tunangan yang hancur oleh kehilangan.
Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kampus Universitas Madi dengan rintik yang jatuh tanpa suara keras, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan basah di atas aspal. Naira berjalan pelan, menyusuri jalur pejalan kaki. Tas kanvas tergantung di bahunya, langkahnya ringan, namun hatinya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Usianya 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir, jurusan manajemen bisnis. Cantik dengan cara yang tidak mencolok mata jernih senyum lembat. Dan pembawaan tenang yang membuat orang mudah percaya padanya. Sejak kecil, Naira dibesarkan dalam keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya mantan dosen ekonomi. Ia tumbuh tanpa kekurangan, tapi juga tanpa kecurigaan. Dunia baginya adalah tempat yang bisa dipercaya, terutama jika menyangkut Theo. Theo adalah tunangannya. Pria yang dikenalnya sejak tahun pertama kuliah. Wajah bersih, tutur kata lembut, dan sikap penuh perhatian yang membuat banyak orang iri pada hubungan mereka. Theo selalu tahu kapan harus menggenggam tangan Naira, kapan harus dia mendengarkan, dan kapan harus tersenyum. Seolah semua masalah bisa diselesaikan selama mereka bersama setelah lulus. "Kita nikah," kata Theo suatu malam sambil menggenggam tangan Naira di kafe kecil dekat kampus. "Aku ingin bangun semuanya bareng kamu." Naira tersenyum saat itu. Iya, perkaja. Ia selalu percaya. Malam ini Theo memintanya datang ke rumah keluarga Theo di pinggir kota. Alasannya sederhana, makan malam keluarga kecil. Ibunya ingin membicarakan persiapan pertunangan resmi dan pembagian aset setelah pernikahan. Naira sempat ragu hujan. Hari sudah malam dan perasaan aneh yang sejak tadi menggelayut di dadanya. Namun Theo meyakinkannya, "Datang saja. Ayah dan ibu sudah menunggu." Ucapnya lewat telepon. Suaranya hangat seperti biasa. Naira tidak tahu bahwa kalimat itu adalah undangan menuju kematiannya. Rumah keluarga Theo berdiri megah di balik pagar besi hitam. Lampu-lampu di teras menyala terang, namun suasananya dingin. Saat Naira melangkah masuk, ibunda Theo menyambutnya dengan senyum tipis. Ayah Theo hanya mengangguk singkat. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Mereka duduk di ruang makan besar, meja panjang, hidangan lengkap, tapi tak satu pun banner-banner menyentuh makanan. Pembicaraan mengarah cepat pada bisnis, pada saham pada perusahaan milik keluarga Naira, pada rekening yang akan lebih aman jika dikelola bersama setelah pernikahan. Naira mulai merasa tidak nyaman. "Apa perlu dibahas sekarang?" tanyanya pelan. Theo menatapnya. Senyumnya tetap terpasang. Tapi matanya dingin. "Ini demi masa depan kita." Kata kita terdengar aneh di telinga Naira. Ibunda Theo lalu mendorong map coklat ke arahnya. Dokumen-dokumen peralihan aset, surat, kuasa, tanda tangan yang diminta malam itu juga. Naira menggeleng pelan. "Aku ingin bicara dengan orang tuaku dulu." Keheningan jatuh. Detik berikutnya segalanya berubah. Ayah Theo berdiri menutup pintu ruang makan. Ibunda Theo berdiri di belakang Naira dan Theo masih duduk, menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah Naira lihat sebelumnya. "Maaf," ucap Theo lirih. "Ini cara satu-satunya." Sebelum Naira sempat bereaksi, kain basah menutup hidung dan mulutnya. Bau menyengat memenuhi paru-parunya. Tubuhnya meronta, kursi terjatuh, piring pecah di lantai. Naira berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kepanikan dan rasa pusing yang datang cepat. Air mata mengalir di pelipisnya. Saat pandangannya mengabur, Theo berdiri menatapnya jatuh ke lantai. "Saja," katanya datar. "Semua akan selesai cepat." Naira terbangun sebentar di dalam mobil. Kepalanya berat,
Tubuhnya lemah. Ia mendengar hujan di luar, mesin mobil, dan suara seseorang berbicara di kursi depan. Mereka membawanya ke tebing di pinggir kota, tempat sepi, yang sering diberitakan sebagai lokasi kecelakaan tunggal. Ia diseret keluar. Hujan membasahi wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Naira, suara Theo terdengar dekat. Maafkan aku, itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum tubuhnya didorong jatuh. Benturan keras, gelap, sunyi, kematian datang tanpa peringatan indah. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Mahasiswi Universitas Madi tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Tebing Selatan. Mobil Naira ditemukan ringsek, tidak ada saksi, tidak ada kecurigaan. Keluarga Theo berduka di depan kamera. Theo menangis paling keras. Semua orang percaya. Semua kecuali jiwa. Naira. Ia tidak pergi, kesadarannya terbangun di tempat yang sama. Di antara hujan dan kabut, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring tak bernyawa. Melihat ambulans datang, melihat Theo memeluk ibunya, berpura-pura hancur. Naira ingin berteriak, namun suaranya tidak ada. Ia terjebak di antara hidup dan mati, antara dendam dan penyesalan. Hatinya dipenuhi satu perasaan yang membakar. Pengkhianatan. Orang yang ia cintai paling dalam, yang ia percayai sepenuh jiwa, adalah orang yang menutup matanya untuk selamanya. Dan sejak malam itu, Naira bersumpah dalam diam. Jika keadilan tidak datang pada yang hidup, maka dendam akan menunggu dalam kematian. Kesadaran Naira tidak memudar bersama kematiannya. Ia terbangun dalam keheningan yang aneh, tanpa rasa sakit, tanpa napas, tanpa detak jantung. Hujan masih turun, namun butirannya menembus tubuhnya seperti bayangan. Naira berdiri di sisi jalan tebing, memandangi tubuhnya sendiri yang tergeletak tak bernyawa di antara puing-puing mobil ringsek itu dirinya. Gaun yang tadi dikenakannya basah oleh darah dan hujan. Rambut hitam panjang menempel di pipi pucat. Mata yang selalu hidup kini terbuka kosong, menatap langit tanpa cahaya. Untuk sesaat, Naira menunggu rasa panik, jeritan, atau kesadaran bahwa ini mimpi buruk. Namun, yang datang justru sunyi. Sunyi yang menelan segalanya. Aku mati, bisiknya tak ada suara keluar. Bibirnya bergerak, tapi dunia tak merespons. Ia melangkah mundur, kakinya menembus genangan air, tanpa riak. Naira menatap tangannya tembus pandang. Samar, seperti kabut. Ambulans datang dengan sirina merau. Lampu merah dan biru menyapu malam. Petugas berlari, menarik tubuhnya, menutupinya dengan kain putih. Naira ingin menghentikan mereka. Ingin berteriak bahwa ia masih di sini. Namun, tidak satu pun menoleh. Ia mencoba menyentuh lengan petugas tangannya, menembus begitu saja. Saat kain putih menutup wajahnya, Naira tersadar sepenuhnya. Kematian bukan akhir baginya. Itu adalah penjara. Hari pemakaman tiba terlalu cepat. Lenggit sera, kontras dengan kesedihan yang dipentaskan. Naira berdiri di samping pusaranya sendiri, menyaksikan tanah merah menimbun peti. Orang tuanya menangis hingga nyaris roboh. Ibunya pingsan. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya menua bertahan-tahan. Dalam satu hari, Naira ingin memeluk mereka, namun yang ia dapatkan hanya angin dingin. Di barisan depan, Theo berdiri dengan jas hitam rapi. Matanya merah, wajahnya muram. Ia memegang foto Naira. Tangannya bergetar. Setiap orang yang melihatnya percaya Theo adalah tunangan yang hancur oleh kehilangan.
Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kampus Universitas Madi dengan rintik yang jatuh tanpa suara keras, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan basah di atas aspal. Naira berjalan pelan, menyusuri jalur pejalan kaki. Tas kanvas tergantung di bahunya, langkahnya ringan, namun hatinya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Usianya 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir, jurusan manajemen bisnis. Cantik dengan cara yang tidak mencolok mata jernih senyum lembat. Dan pembawaan tenang yang membuat orang mudah percaya padanya. Sejak kecil, Naira dibesarkan dalam keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya mantan dosen ekonomi. Ia tumbuh tanpa kekurangan, tapi juga tanpa kecurigaan. Dunia baginya adalah tempat yang bisa dipercaya, terutama jika menyangkut Theo. Theo adalah tunangannya. Pria yang dikenalnya sejak tahun pertama kuliah. Wajah bersih, tutur kata lembut, dan sikap penuh perhatian yang membuat banyak orang iri pada hubungan mereka. Theo selalu tahu kapan harus menggenggam tangan Naira, kapan harus dia mendengarkan, dan kapan harus tersenyum. Seolah semua masalah bisa diselesaikan selama mereka bersama setelah lulus. "Kita nikah," kata Theo suatu malam sambil menggenggam tangan Naira di kafe kecil dekat kampus. "Aku ingin bangun semuanya bareng kamu." Naira tersenyum saat itu. Iya, perkaja. Ia selalu percaya. Malam ini Theo memintanya datang ke rumah keluarga Theo di pinggir kota. Alasannya sederhana, makan malam keluarga kecil. Ibunya ingin membicarakan persiapan pertunangan resmi dan pembagian aset setelah pernikahan. Naira sempat ragu hujan. Hari sudah malam dan perasaan aneh yang sejak tadi menggelayut di dadanya. Namun Theo meyakinkannya, "Datang saja. Ayah dan ibu sudah menunggu," ucapnya lewat telepon. Suaranya hangat seperti biasa. Naira tidak tahu bahwa kalimat itu adalah undangan menuju kematiannya. Rumah keluarga Theo berdiri megah di balik pagar besi hitam. Lampu-lampu di teras menyala terang, namun suasananya dingin. Saat Naira melangkah masuk, ibunda Theo menyambutnya dengan senyum tipis. Ayah Theo hanya mengangguk singkat. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Mereka duduk di ruang makan besar, meja panjang, hidangan lengkap, tapi tak satu pun banner-banner menyentuh makanan. Pembicaraan mengarah cepat pada bisnis, pada saham pada perusahaan milik keluarga Naira, pada rekening yang akan lebih aman jika dikelola bersama setelah pernikahan. Naira mulai merasa tidak nyaman. "Apa perlu dibahas sekarang?" tanyanya pelan. Theo menatapnya. Senyumnya tetap terpasang. Tapi matanya dingin. "Ini demi masa depan kita." Kata kita terdengar aneh di telinga Naira. Ibunda Theo lalu mendorong map coklat ke arahnya. Dokumen-dokumen peralihan aset, surat, kuasa, tanda tangan yang diminta malam itu juga. Naira menggeleng pelan. "Aku ingin bicara dengan orang tuaku dulu." Keheningan jatuh. Detik berikutnya segalanya berubah. Ayah Theo berdiri menutup pintu ruang makan. Ibunda Theo berdiri di belakang Naira dan Theo masih duduk, menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah Naira lihat sebelumnya. "Maaf," ucap Theo lirih. "Ini cara satu-satunya." Sebelum Naira sempat bereaksi, kain basah menutup hidung dan mulutnya. Bau menyengat memenuhi paru-parunya. Tubuhnya meronta, kursi terjatuh, piring pecah di lantai. Naira berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kepanikan dan rasa pusing yang datang cepat. Air mata mengalir di pelipisnya. Saat pandangannya mengabur, Theo berdiri menatapnya jatuh ke lantai. "Saja," katanya datar. "Semua akan selesai cepat." Naira terbangun sebentar di dalam mobil. Kepalanya berat.
Tubuhnya lemah. Ia mendengar hujan di luar, mesin mobil, dan suara seseorang berbicara di kursi depan. Mereka membawanya ke tebing di pinggir kota, tempat sepi, yang sering diberitakan sebagai lokasi kecelakaan tunggal. Ia diseret keluar. Hujan membasahi wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Naira, suara Theo terdengar dekat. Maafkan aku, itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum tubuhnya didorong jatuh. Benturan keras, gelap, sunyi, kematian datang tanpa peringatan indah. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Mahasiswi Universitas Madi tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Tebing Selatan. Mobil Naira ditemukan ringsek, tidak ada saksi, tidak ada kecurigaan. Keluarga Theo berduka di depan kamera. Theo menangis paling keras. Semua orang percaya. Semua kecuali jiwa. Naira. Ia tidak pergi. Kesadarannya terbangun di tempat yang sama. Di antara hujan dan kabut, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring tak bernyawa. Melihat ambulans datang, melihat Theo memeluk ibunya, berpura-pura hancur. Naira ingin berteriak, namun suaranya tidak ada. Ia terjebak di antara hidup dan mati, antara dendam dan penyesalan. Hatinya dipenuhi satu perasaan yang membakar. Pengkhianatan. Orang yang ia cintai paling dalam, yang ia percayai sepenuh jiwa, adalah orang yang menutup matanya untuk selamanya. Dan sejak malam itu, Naira bersumpah dalam diam. Jika keadilan tidak datang pada yang hidup, maka dendam akan menunggu dalam kematian. Kesadaran Naira tidak memudar bersama kematiannya. Ia terbangun dalam keheningan yang aneh, tanpa rasa sakit, tanpa napas, tanpa detak jantung. Hujan masih turun, namun butirannya menembus tubuhnya seperti bayangan. Naira berdiri di sisi jalan tebing, memandangi tubuhnya sendiri yang tergeletak tak bernyawa di antara puing-puing mobil ringsek itu dirinya. Gaun yang tadi dikenakannya basah oleh darah dan hujan. Rambut hitam panjang menempel di pipi pucat. Mata yang selalu hidup kini terbuka kosong, menatap langit tanpa cahaya. Untuk sesaat, Naira menunggu rasa panik, jeritan, atau kesadaran bahwa ini mimpi buruk. Namun, yang datang justru sunyi. Sunyi yang menelan segalanya. Aku mati, bisiknya tak ada suara keluar. Bibirnya bergerak, tapi dunia tak merespons. Ia melangkah mundur, kakinya menembus genangan air, tanpa riak. Naira menatap tangannya tembus pandang. Samar, seperti kabut. Ambulans datang dengan sirina merau. Lampu merah dan biru menyapu malam. Petugas berlari, menarik tubuhnya, menutupinya dengan kain putih. Naira ingin menghentikan mereka. Ingin berteriak bahwa ia masih di sini. Namun, tidak satu pun menoleh. Ia mencoba menyentuh lengan petugas tangannya, menembus begitu saja. Saat kain putih menutup wajahnya, Naira tersadar sepenuhnya. Kematian bukan akhir baginya. Itu adalah penjara. Hari pemakaman tiba terlalu cepat. Langit sera, kontras dengan kesedihan yang dipentaskan. Naira berdiri di samping pusaranya sendiri, menyaksikan tanah merah menimbun peti. Orang tuanya menangis hingga nyaris roboh. Ibunya pingsan. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya menua bertahan-tahan. Dalam satu hari, Naira ingin memeluk mereka, namun yang ia dapatkan hanya angin dingin. Di barisan depan, Theo berdiri dengan jas hitam rapi. Matanya merah, wajahnya muram. Ia memegang foto Naira. Tangannya bergetar. Setiap orang yang melihatnya percaya Theo adalah tunangan yang hancur oleh kehilangan.
Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kampus Universitas Madi dengan rintik yang jatuh tanpa suara keras, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan basah di atas aspal. Naira berjalan pelan, menyusuri jalur pejalan kaki. Tas kanvas tergantung di bahunya, langkahnya ringan, namun hatinya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Usianya 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir, jurusan manajemen bisnis. Cantik dengan cara yang tidak mencolok mata, jernih senyum lembat, dan pembawaan tenang yang membuat orang mudah percaya padanya. Sejak kecil, Naira dibesarkan dalam keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya mantan dosen ekonomi. Ia tumbuh tanpa kekurangan, tapi juga tanpa kecurigaan. Dunia baginya adalah tempat yang bisa dipercaya, terutama jika menyangkut Theo. Theo adalah tunangannya, pria yang dikenalnya sejak tahun pertama kuliah. Wajah bersih, tutur kata lembut, dan sikap penuh perhatian yang membuat banyak orang iri pada hubungan mereka. Theo selalu tahu kapan harus menggenggam tangan Naira, kapan harus dia mendengarkan, dan kapan harus tersenyum. Seolah semua masalah bisa diselesaikan selama mereka bersama setelah lulus. "Kita nikah," kata Theo suatu malam sambil menggenggam tangan Naira di kafe kecil dekat kampus. "Aku ingin bangun semuanya bareng kamu." Naira tersenyum saat itu. Iya, perkaja. Ia selalu percaya. Malam ini Theo memintanya datang ke rumah keluarga Theo di pinggir kota. Alasannya sederhana, makan malam keluarga kecil. Ibunya ingin membicarakan persiapan pertunangan resmi dan pembagian aset setelah pernikahan. Naira sempat ragu hujan. Hari sudah malam dan perasaan aneh yang sejak tadi menggelayut di dadanya. Namun Theo meyakinkannya, "Datang saja. Ayah dan ibu sudah menunggu," ucapnya lewat telepon. Suaranya hangat seperti biasa. Naira tidak tahu bahwa kalimat itu adalah undangan menuju kematiannya. Rumah keluarga Theo berdiri megah di balik pagar besi hitam. Lampu-lampu di teras menyala terang, namun suasananya dingin. Saat Naira melangkah masuk, ibunda Theo menyambutnya dengan senyum tipis. Ayah Theo hanya mengangguk singkat. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Mereka duduk di ruang makan besar, meja panjang, hidangan lengkap, tapi tak satu pun banner-banner menyentuh makanan. Pembicaraan mengarah cepat pada bisnis, pada saham pada perusahaan milik keluarga Naira, pada rekening yang akan lebih aman jika dikelola bersama setelah pernikahan. Naira mulai merasa tidak nyaman. "Apa perlu dibahas sekarang?" tanyanya pelan. Theo menatapnya. Senyumnya tetap terpasang. Tapi matanya dingin. "Ini demi masa depan kita." Kata "kita" terdengar aneh di telinga Naira. Ibunda Theo lalu mendorong map coklat ke arahnya. Dokumen-dokumen peralihan aset, surat, kuasa, tanda tangan yang diminta malam itu juga. Naira menggeleng pelan. "Aku ingin bicara dengan orang tuaku dulu." Keheningan jatuh. Detik berikutnya segalanya berubah. Ayah Theo berdiri menutup pintu ruang makan. Ibunda Theo berdiri di belakang Naira dan Theo masih duduk, menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah Naira lihat sebelumnya. "Maaf," ucap Theo lirih. "Ini cara satu-satunya." Sebelum Naira sempat bereaksi, kain basah menutup hidung dan mulutnya. Bau menyengat memenuhi paru-parunya. Tubuhnya meronta, kursi terjatuh, piring pecah di lantai. Naira berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kepanikan dan rasa pusing yang datang cepat. Air mata mengalir di pelipisnya. Saat pandangannya mengabur, Theo berdiri menatapnya jatuh ke lantai. "Saja," katanya datar. "Semua akan selesai cepat." Naira terbangun sebentar di dalam mobil. Kepalanya berat.
Tubuhnya lemah. Ia mendengar hujan di luar, mesin mobil, dan suara seseorang berbicara di kursi depan. Mereka membawanya ke tebing di pinggir kota, tempat sepi, yang sering diberitakan sebagai lokasi kecelakaan tunggal. Ia diseret keluar. Hujan membasahi wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Naira, suara Theo terdengar dekat. Maafkan aku, itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum tubuhnya didorong jatuh. Benturan keras, gelap, sunyi, kematian datang tanpa peringatan indah. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Mahasiswi Universitas Madi tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Tebing Selatan. Mobil Naira ditemukan ringsek, tidak ada saksi, tidak ada kecurigaan. Keluarga Theo berduka di depan kamera. Theo menangis paling keras. Semua orang percaya. Semua kecuali jiwa. Naira. Ia tidak pergi. Kesadarannya terbangun di tempat yang sama. Di antara hujan dan kabut, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring tak bernyawa. Melihat ambulans datang, melihat Theo memeluk ibunya, berpura-pura hancur. Naira ingin berteriak, namun suaranya tidak ada. Ia terjebak di antara hidup dan mati, antara dendam dan penyesalan. Hatinya dipenuhi satu perasaan yang membakar. Pengkhianatan. Orang yang ia cintai paling dalam, yang ia percayai sepenuh jiwa, adalah orang yang menutup matanya untuk selamanya. Dan sejak malam itu, Naira bersumpah dalam diam. Jika keadilan tidak datang pada yang hidup, maka dendam akan menunggu dalam kematian. Kesadaran Naira tidak memudar bersama kematiannya. Ia terbangun dalam keheningan yang aneh, tanpa rasa sakit, tanpa napas, tanpa detak jantung. Hujan masih turun, namun butirannya menembus tubuhnya seperti bayangan. Naira berdiri di sisi jalan tebing, memandangi tubuhnya sendiri yang tergeletak tak bernyawa di antara puing-puing mobil ringsek itu dirinya. Gaun yang tadi dikenakannya basah oleh darah dan hujan. Rambut hitam panjang menempel di pipi pucat. Mata yang selalu hidup kini terbuka kosong, menatap langit tanpa cahaya. Untuk sesaat, Naira menunggu rasa panik, jeritan, atau kesadaran bahwa ini mimpi buruk. Namun, yang datang justru sunyi. Sunyi yang menelan segalanya. Aku mati, bisiknya tak ada suara keluar. Bibirnya bergerak, tapi dunia tak merespons. Ia melangkah mundur, kakinya menembus genangan air, tanpa riak. Naira menatap tangannya tembus pandang. Samar, seperti kabut. Ambulans datang dengan sirina merau. Lampu merah dan biru menyapu malam, petugas berlari, menarik tubuhnya, menutupinya dengan kain putih. Naira ingin menghentikan mereka, ingin berteriak bahwa ia masih di sini. Namun, tidak satu pun menoleh. Ia mencoba menyentuh lengan petugas tangannya, menembus begitu saja. Saat kain putih menutup wajahnya, Naira tersadar sepenuhnya. Kematian bukan akhir baginya. Itu adalah penjara. Hari pemakaman tiba terlalu cepat. Lenggit sera, kontras dengan kesedihan yang dipentaskan. Naira berdiri di samping pusaranya sendiri, menyaksikan tanah merah menimbun peti. Orang tuanya menangis hingga nyaris roboh. Ibunya pingsan. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya menua bertahan-tahan. Dalam satu hari, Naira ingin memeluk mereka, namun yang ia dapatkan hanya angin dingin. Di barisan depan, Theo berdiri dengan jas hitam rapi. Matanya merah, wajahnya muram. Ia memegang foto Naira. Tangannya bergetar. Setiap orang yang melihatnya percaya Theo adalah tunangan yang hancur oleh kehilangan.
Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kampus Universitas Madi dengan rintik yang jatuh tanpa suara keras, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan basah di atas aspal. Naira berjalan pelan, menyusuri jalur pejalan kaki. Tas kanvas tergantung di bahunya, langkahnya ringan, namun hatinya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Usianya 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir, jurusan manajemen bisnis. Cantik dengan cara yang tidak mencolok mata, jernih senyum lembat, dan pembawaan tenang yang membuat orang mudah percaya padanya. Sejak kecil, Naira dibesarkan dalam keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya mantan dosen ekonomi. Ia tumbuh tanpa kekurangan, tapi juga tanpa kecurigaan. Dunia baginya adalah tempat yang bisa dipercaya, terutama jika menyangkut Theo. Theo adalah tunangannya, pria yang dikenalnya sejak tahun pertama kuliah. Wajah bersih, tutur kata lembut, dan sikap penuh perhatian yang membuat banyak orang iri pada hubungan mereka. Theo selalu tahu kapan harus menggenggam tangan Naira, kapan harus diam mendengarkan, dan kapan harus tersenyum. Seolah semua masalah bisa diselesaikan selama mereka bersama setelah lulus. "Kita nikah," kata Theo suatu malam sambil menggenggam tangan Naira di kafe kecil dekat kampus. "Aku ingin bangun semuanya bareng kamu." Naira tersenyum saat itu. Iya, perkaja. Ia selalu percaya. Malam ini Theo memintanya datang ke rumah keluarga Theo di pinggir kota. Alasannya sederhana, makan malam keluarga kecil. Ibunya ingin membicarakan persiapan pertunangan resmi dan pembagian aset setelah pernikahan. Naira sempat ragu hujan. Hari sudah malam dan perasaan aneh yang sejak tadi menggelayut di dadanya. Namun Theo meyakinkannya, "Datang saja. Ayah dan ibu sudah menunggu," ucapnya lewat telepon. Suaranya hangat seperti biasa. Naira tidak tahu bahwa kalimat itu adalah undangan menuju kematiannya. Rumah keluarga Theo berdiri megah di balik pagar besi hitam. Lampu-lampu di teras menyala terang, namun suasananya dingin. Saat Naira melangkah masuk, ibunda Theo menyambutnya dengan senyum tipis. Ayah Theo hanya mengangguk singkat. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Mereka duduk di ruang makan besar, meja panjang, hidangan lengkap, tapi tak satu pun banner-banner menyentuh makanan. Pembicaraan mengarah cepat pada bisnis, pada saham pada perusahaan milik keluarga Naira, pada rekening yang akan lebih aman jika dikelola bersama setelah pernikahan. Naira mulai merasa tidak nyaman. "Apa perlu dibahas sekarang?" tanyanya pelan. Theo menatapnya. Senyumnya tetap terpasang, tapi matanya dingin. "Ini demi masa depan kita." Kata-kata terdengar aneh di telinga Naira. Ibunda Theo lalu mendorong map coklat ke arahnya. Dokumen-dokumen peralihan aset, surat, kuasa, tanda tangan yang diminta malam itu juga. Naira menggeleng pelan. "Aku ingin bicara dengan orang tuaku dulu." Keheningan jatuh. Detik berikutnya segalanya berubah. Ayah Theo berdiri menutup pintu ruang makan. Ibunda Theo berdiri di belakang Naira dan Theo masih duduk, menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah Naira lihat sebelumnya. "Maaf," ucap Theo lirih. "Ini cara satu-satunya." Sebelum Naira sempat bereaksi, kain basah menutup hidung dan mulutnya. Bau menyengat memenuhi paru-parunya. Tubuhnya meronta, kursi terjatuh, piring pecah di lantai. Naira berusaha berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kepanikan dan rasa pusing yang datang cepat. Air mata mengalir di pelipisnya. Saat pandangannya mengabur, Theo berdiri menatapnya jatuh ke lantai. "Saja," katanya datar. "Semua akan selesai cepat." Naira terbangun sebentar di dalam mobil. Kepalanya berat,
Tubuhnya lemah. Ia mendengar hujan di luar, mesin mobil, dan suara seseorang berbicara di kursi depan. Mereka membawanya ke tebing di pinggir kota, tempat sepi, yang sering diberitakan sebagai lokasi kecelakaan tunggal. Ia diseret keluar. Hujan membasahi wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Naira, suara Theo terdengar dekat. Maafkan aku, itulah kata terakhir yang ia dengar sebelum tubuhnya didorong jatuh. Benturan keras, gelap, sunyi, kematian datang tanpa peringatan indah. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Mahasiswi Universitas Madi tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Tebing Selatan. Mobil Naira ditemukan ringsek, tidak ada saksi, tidak ada kecurigaan. Keluarga Theo berduka di depan kamera. Theo menangis paling keras. Semua orang percaya. Semua kecuali jiwa. Naira. Ia tidak pergi, kesadarannya terbangun di tempat yang sama. Di antara hujan dan kabut, ia melihat tubuhnya sendiri terbaring tak bernyawa. Melihat ambulans datang, melihat Theo memeluk ibunya, berpura-pura hancur. Naira ingin berteriak, namun suaranya tidak ada. Ia terjebak di antara hidup dan mati, antara dendam dan penyesalan. Hatinya dipenuhi satu perasaan yang membakar. Pengkhianatan. Orang yang ia cintai paling dalam, yang ia percayai sepenuh jiwa, adalah orang yang menutup matanya untuk selamanya. Dan sejak malam itu, Naira bersumpah dalam diam. Jika keadilan tidak datang pada yang hidup, maka dendam akan menunggu dalam kematian. Kesadaran Naira tidak memudar bersama kematiannya. Ia terbangun dalam keheningan yang aneh, tanpa rasa sakit, tanpa napas, tanpa detak jantung. Hujan masih turun, namun butirannya menembus tubuhnya seperti bayangan. Naira berdiri di sisi jalan tebing, memandangi tubuhnya sendiri yang tergeletak tak bernyawa di antara puing-puing mobil ringsek itu dirinya. Gaun yang tadi dikenakannya basah oleh darah dan hujan. Rambut hitam panjang menempel di pipi pucat. Mata yang selalu hidup kini terbuka kosong, menatap langit tanpa cahaya. Untuk sesaat, Naira menunggu rasa panik, jeritan, atau kesadaran bahwa ini mimpi buruk. Namun, yang datang justru sunyi. Sunyi yang menelan segalanya. Aku mati, bisiknya tak ada suara keluar. Bibirnya bergerak, tapi dunia tak merespons. Ia melangkah mundur, kakinya menembus genangan air, tanpa riak. Naira menatap tangannya tembus pandang. Samar, seperti kabut. Ambulans datang dengan sirina merau. Lampu merah dan biru menyapu malam, petugas berlari, menarik tubuhnya, menutupinya dengan kain putih. Naira ingin menghentikan mereka, ingin berteriak bahwa ia masih di sini. Namun, tidak satu pun menoleh. Ia mencoba menyentuh lengan petugas tangannya, menembus begitu saja. Saat kain putih menutup wajahnya, Naira tersadar sepenuhnya. Kematian bukan akhir baginya. Itu adalah penjara. Hari pemakaman tiba terlalu cepat. Langit sera, kontras dengan kesedihan yang dipentaskan. Naira berdiri di samping pusaranya sendiri, menyaksikan tanah merah menimbun peti. Orang tuanya menangis hingga nyaris roboh. Ibunya pingsan. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya menua bertahan-tahan. Dalam satu hari, Naira ingin memeluk mereka, namun yang ia dapatkan hanya angin dingin di barisan depan. Theo berdiri dengan jas hitam rapi. Matanya merah, wajahnya muram. Ia memegang foto Naira. Tangannya bergetar. Setiap orang yang melihatnya percaya Theo adalah tunangan yang hancur oleh kehilangan.